Halo teman-teman, selamat datang di kelas kita hari ini dan di kelas seminar hubungan internasional. Hari ini kita akan belajar terkait dengan kepenulisan artikel jurnal dan bagaimana teman-teman nantinya mampu untuk mengubah manuskrip skripsi dalam bentuk artikel jurnal dan bagaimana teman-teman bisa untuk mempublikasikan artikel jurnal tersebut di jurnal-jurnal yang tersedia, baik jurnal nasional maupun internasional. Uh, jadi skripsi dan artikel jurnal, keduanya ini merupakan bentuk-bentuk dari yang namanya karya ilmiah, karena sama-sama mengalami proses penelitian ya, baik kemudian pengelolaan data, kemudian sama-sama menggunakan metode, ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif, dan ada juga yang namanya mixed method, begitu tergantung dengan kebutuhan riset teman-teman semua. Tetapi dalam kepenulisan secara sistematika tentu berbeda, karena untuk skripsi sendiri itu terlihat, terutama di Indonesia ya, skripsi di Indonesia cenderung terdiri dari banyak bab, banyak sekali halaman, bisa puluhan, ada juga yang sampai ratusan halaman. Tetapi untuk artikel jurnal itu berbeda karena sistematikanya adalah dia tidak tersusun dari bab-bab dan juga uh, jumlah kata yang digunakan juga cukup dibatasi oleh uh, pengelola jurnal. Biasanya sekitar 4.000 sampai 6.000 atau mungkin ada yang sampai 10.000 kata dalam sebuah artikel jurnal. Oke. Okay. Kemudian hal tersebut tentu saja akan membuat teman-teman sedikit kesulitan dalam mengubah manuskrip skripsi yang sudah teman-teman miliki ke dalam artikel jurnal. Sebenarnya secara substansi itu pasti sama ya, tetapi bagaimana teman-teman menyajikan data dalam artikel jurnal itu yang berbeda. Jadi sistematikanya akan lebih padat sehingga membuat teman-teman harus untuk punya kemampuan paraphrasing. Jadi paraphrasing itu adalah sebuah teknik uh, yang bisa teman-teman gunakan untuk mengubah sebuah kalimat ataupun paragraf dalam bentuk yang berbeda, bisa dibikin lebih singkat atau lebih detail. Nah, kalau mengubah dari manuskrip skripsi ke artikel jurnal, maka harus lebih mempersingkatnya. Nah, kemampuan paraphrasing di sini yang betul-betul menjadi keterampilan yang paling dilatih begitu oleh teman-teman saat mengubah manuskrip skripsi ke jurnal. Ini secara teoritis sama ya. Ketika kita ingin melakukan riset, kemudian kita ingin menulis karya ilmiah dari riset yang sudah kita jalankan, berarti yang paling pertama adalah kita harus menunjukkan judul judul riset kita atau judul tulisan kita nih apa, kemudian fokus kepada bagian pendahuluan. Jadi kalau di artikel jurnal itu biasa di bagian awal kita diminta untuk menulis abstrak, kemudian ada pendahuluan di sana. Nah, pendahuluan atau bagian intro dari sebuah jurnal itu biasanya sudah memuat sampai kepada, terkadang ada yang sudah sampai kepada method and theory begitu. Jadi dia berisi soal latar belakang, permasalahan, kemudian novelty, kemudian ada research gap, lalu ada literature review, lalu
ada yang memisahkan antara itu dengan method and theory yang digunakan, tetapi ada juga jurnal yang menggabungkan itu dalam sebuah bagian, dan itu tidak menjadi sebuah masalah besar ya, karena setiap jurnal itu memiliki hak untuk menentukan sistematika penulisan yang cocok untuk mereka. Oke, di sini ada beberapa dua hal lagi, yaitu metode penelitian yang kita jabarkan sangat amat detail di skripsi, itu harus betul-betul kita ringkas, kita paraphrase, dan kita tulis kembali dalam bentuk metode penelitian di sebuah artikel jurnal. Dan untuk diskusi hasil dari penelitiannya pun harus disampaikan secara runut, sistematis, dan uh, tidak bertele-tele. Oke, setelah teman-teman mampu untuk mentransformasikan ya atau mengubah manuskrip skripsi ke dalam artikel, maka yang paling pertama teman-teman lakukan setelah itu semua sudah jadi adalah teman-teman mencari jurnal yang sesuai. Nah, mencari jurnal yang sesuai maksudnya adalah teman-teman tinjau. Teman-teman tinjau kembali apakah kebutuhan jurnal tersebut sesuai dengan tulisan teman-teman. Jadi, ketika kita membuat artikel jurnal, kita harus tahu dulu tujuan kita menulis ini mau dikirim kemana, karena kita akan menyesuaikan dengan tujuan dengan jurnal yang kita tuju. Kenapa? Karena mencari jurnal untuk menerbitkan tulisan itu seperti kita mencari pasangan, mencari teman, mencari jodoh gitu. Jadi harus cocok dengan tulisan kita. Karena kalau tidak cocok, maka ya tidak akan dimuat, ditolak begitu. Contohnya, ketika kita menulis soal diplomasi, lalu teman-teman mengirim tulisan itu ke studi seperti jurnal-jurnal punyanya misalnya matematika, itu kan tidak masuk gitu, jadi tidak cocok. Jadi ketika teman-teman menulis jurnal kemudian melakukan submission ya, melakukan apa namanya pengiriman naskah, ya itu ada dua kemungkinan, diterima atau tidak diterima. Jika diterima, ya berarti teman-teman kemudian akan disampaikan oleh editornya bahwa akan melalui proses peer review dan kemudian pada akhirnya terbit gitu. Tetapi di awal biasanya editor memeriksa apakah sudah sesuai di luar tema ya, sistematika naskah yang teman-teman kirim itu seperti apa. Jadi hal-hal basic seperti itu, kesesuaian dengan tema, kemudian terkait dengan sistematika penulisan itu akan menjadi bagian dari editor jurnal. Nah, kalau misalnya sudah sesuai, mereka akan langsung pindah ke proses peer review. Artinya mereka mengirim ya melanjutkan artikel jurnal teman-teman itu ke reviewer. Nah, biasanya jurnal-jurnal yang kredibel itu melakukan blind review. Jadi reviewernya itu tidak tahu jurnalnya siapa sih yang mereka review. Kemudian biasanya sebuah naskah, sebuah artikel jurnal itu akan direview oleh paling kurang seharusnya dua reviewer. Nah, itu akan memunculkan beberapa masukan, kemudian apa namanya kritis ya terhadap artikel yang teman-teman kirim. Nah, proses kita mengirimkan artikel kita, naskah kita ke jurnal ini juga perlu kehati-hatian karena banyak sekali jurnal predator yang berkembang dewasa ini. Nah, ciri daripada jurnal predator biasanya dia dalam setahun itu banyak sekali produksinya, banyak sekali edisinya. Kemudian terkadang dia mematok harga yang sangat mahal, padahal dia misalnya cuma Sinta 6, tetapi harganya bisa 2 juta, bisa 1 juta begitu. Karena untuk jurnal yang berbayar pun
seharusnya dan sewajarnya sampai pada Sinta 3 atau Sinta 4 itu umumnya masih gratis, tapi ada yang berbayar itu seharusnya masih di bawah 500.000. Jadi untuk teman-teman yang berkeinginan supaya mengirimkan jurnal itu betul-betul memeriksa apakah jurnal tersebut adalah predator atau bukan, karena itu akan mempengaruhi integritas penelitian dari teman-teman. Nah, ini ada beberapa contoh jurnal, portal jurnal yang bisa teman-teman kunjungi yang akan saya sharing. Yang pertama ini tips supaya mengirimkan artikel atau draft itu kita cari tahu dulu kredibilitas jurnalnya. Seperti yang saya sampaikan adalah cari tahu dulu nih jurnalnya ngomongin soal apa. Misalnya ini adalah jurnal hubungan internasional yaitu Cakra Studi Global Strategies dari International Relations Department of Erlangga. Nah, ini mereka Sinta 3 jurnal HI. Kemudian teman-teman kalau masuk ke portalnya bisa ngeklik aims and scope. Jadi ini bagian sini akan membahas tentang apa sih pokok bahasan yang dibicarakan di jurnal ini, begitu. Jadi topik-topik apa saja sih yang bisa diterima di jurnal ini atau tidak. Nah, ini teman-teman bisa scan dulu. Ini ada sebuah contoh artikel jurnal saya dan teman-teman yang pernah kami tulis bersama dan kami publikasikan di Jurnal Hubungan Internasionalnya Universitas Erlangga. Jujur, untuk membuat sendiri proses reviewnya cukup memakan waktu yang panjang dan kebetulan kami awalnya mendapatkan minor review, jadi ya tidak begitu banyak perubahan secara substansi yang kami lakukan gitu terhadap artikel jurnal kami. Nah, kemudian yang kedua ini adalah contoh jurnal punyanya HI UPN Veteran Jawa Timur. Jadi di HI UPN kita punya dua jurnal. Yang pertama ini adalah Wimaya. Nah, teman-teman bisa melihat di About the Journal. Nah, Wimaya ini Interdisciplinary Journal of International Affairs. Gitu. Jadi dia cukup luas pembahasannya. Jadi tulisan teman-teman terkait dengan international affairs itu dalam aspek apapun punya change untuk bisa diterbitkan di jurnal Wimaya ini gitu. Dan jurnal Wimaya ini juga sudah Sinta 3 dan proses untuk publication per tahun itu 2 kali di awal, di pertengahan dan di akhir tahun. Jadi Desember nanti kami akan mengeluarkan edisi tahun ini yang kedua. Sekarang sedang dalam proses review. Nah, ini adalah jurnal kedua yang HI UPN miliki. Ini Sinta 4, namanya Global and Policy Journal of International Relations. Jadi teman-teman kalau mau cari tahu nih jurnal kayak apa, maka look at their focus and scope. Nah, di sini mereka menyebutkan bahwa mereka punya wide range of topic within the study of international relations. Gitu. Nah, tadi Wimaya juga dilihat cukup besar, tetapi dia lebih into ke international affairs, tapi ternyata global and policy ini jauh lebih besar begitu skopnya. Jadi whatever about international relation are welcoming to this journal. Gitu. Lalu selanjutnya ini ada Jurnal Pena Wimaya. Nah, Jurnal Pena Wimaya ini adalah jurnal yang dimiliki oleh HI UPN Yogyakarta. Mereka ini kalau tidak salah Sinta 4. Dan kabar menariknya adalah Jurnal Pena Wimaya ini sangat membuka kesempatan untuk teman-teman mahasiswa.
menerbitkan jurnal di sana. Ya, jadi jurnal Pena Wimaya ini Sinta 4 dan gratis. Wimaya di UPN juga gratis, JGP juga gratis gitu. Dan mereka ini lebih luas lagi. Pokoknya isu apapun terkait dengan hubungan internasional itu sangat diterima oleh mereka. Dan aturannya untuk jurnal Pena Wimaya, ini dosen pembimbing tidak boleh. Jadi teman-teman misalnya menulis kemudian berkolaborasi dengan dosen, dosennya tidak boleh jadi penulis pertama. Teman-teman yang harus menjadi penulis pertama. Begitu. Jadi ini memang tempat untuk mahasiswa menghias, mengeksplorasi diri. Nah, ini yang ketiga, yang kelima ini adalah salah satu jurnal yang dimiliki oleh Jirut. Jirut ini punyanya Undip di Ponegoro gitu. Nah, mereka di sini sudah mention ini ada topik-topik prioritas yang menjadi scope dari Jirut itu ada transnational crime, international crime, security studies, globalization and transnationalism, humanitarianism, foreign policy, and the last one is international politics. Begitu. Jadi ada jurnal-jurnal yang dia mention untuk apa dan detailnya dia akan lebih fokus ke apa, tetapi ada yang memang sangat wide sekali pembahasannya dan tidak masalah. Ini juga terbuka untuk mahasiswa, publishnya twice a year, May and November. So, tapi kayaknya sadly dia belum bersinta. Tapi teman-teman nanti bisa cek. Oke. Jadi pesan saya ketika teman-teman mau mengirim artikel ke jurnal, maka teman-teman itu jangan terburu-buru cari tahu jurnalnya apa, kemudian scope-nya seperti apa, apakah sesuai dengan tulisan teman-teman, sesuaikan dengan template-nya, kalau sudah oke baru dikirimkan begitu. Jangan tergiur dengan jurnal yang uh, publikasinya itu setahun bisa 10 kali, bisa banyak gitu. Nah, itu agak-agak mengkhawatirkan karena proses peer review itu tidak bisa dilakukan secara buru-buru gitu, untuk menghasilkan karya yang baik. Oke, ini saja yang bisa saya sampaikan soal bagaimana transformasi artikel uh, naskah skripsi teman-teman ke artikel untuk dikirim ke jurnal. Jika ada pertanyaan yang teknikal, dipersilahkan. Terima kasih.